Ya pemirsa, baru satu pekan tapi pimpinan KPK yang baru sudah berhasil memberikan kejutan menetapkan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Publik mengapresiasi tapi juga publik mempertanyakan kinerja dari pimpinan KPK sebelumnya. Kenapa begitu lama? Hampir 5 tahun tidak terungkap ataupun tidak ada kemajuan progres dari kasusnya buronnya Harun Masiku. Nah itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir. Baik di studio ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Putri. Baik, dan juga tersambung melalui Zoom ada Bapak M. Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yasin. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Putri dan Bang Alfat. Siap. Saya mau ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, publik mengapresiasi kinerja KPK. Baru sepekan pimpinan yang baru sudah berhasil begitu ya. Ada progres lah kemajuan dari kasusnya Harun Masiku. Tapi juga publik mempertanyakan hampir 5 tahun sebelumnya kenapa ini sulit sekali untuk diungkap begitu. Kalau dari pandangan Pak Yasin sendiri, apa sih yang sebenarnya menjadi kesulitan dalam kasus ini Pak? Apa memang begitu rumit hingga akhirnya butuh waktu hampir 5 tahun? Ya, jadi awalnya ini kan dari kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kisarannya 8 Agustus tahun 2020. 8 Januari 2020. Nah ini ada pengembangan penyidikan karena yang menyuap dan yang disuap itu sebagian kan sudah ditersangkakan kan, yaitu pihak-pihak yang sudah tersangka terlebih dahulu. Ada Wahyu Setiawan sendiri yang menerima suap, ada Agustiani Tio, ada Saiful Bahri itu dari pihak swasta, itu diproses. Ya lamanya ini ya karena Harun Masikunya tidak kunjung ketemu. Seharusnya kalau ada niat yang kuat dan serius dari pimpinan periode 5 yaitu Pak Firly Bahuri CS itu untuk menangkap Harun Masiku, itu saya kira ya sudah selesai di penghujung masa tugasnya yang ditambah 1 tahun itu. Ya ditambah 1 tahun itu harapannya kan KPK bisa menangkap Harun Masiku, tapi juga tidak bisa ditangkap oleh KPK periode 5 gitu Mbak. Jadi saya kira itu yang menjadi permasalahannya, dan yang paling penting niatnya itu, niat dari pimpinan KPK periode 5 itu ada atau tidak untuk menangkap Harun Masiku. Bisa atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain yang seharusnya tidak bisa kalau pimpinan KPK itu. Karena di pasal 3-nya itu adalah KPK itu lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya, bebas dari pengaruh manapun juga. Jadi tidak bisa ditelepon, jangan ditangkap ya misalnya. Nah, itu yang menjadikan lama. Nah ini estafet, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik itu sudah lengkap, diekspos kembali, gelar perkara, dihadiri oleh tim penyelidik, penyidik, dan tim penuntut umum. Ada 3 tim yang ada di situ dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. Maka hari demi hari membahas itu akhirnya mengerucut kepada penetapan tersangka dari HK atau Hasto Kristianto itu. Saya kira kita mengapresiasi ya. Kalau kecurigaan ya silakan saja kan. Ini kan dinamika dari penegakan hukum kan selalu ada seperti itu. Ya. Oke, Pak Yasin, tapi kalau untuk penetapan hukum, status hukum terhadap seseorang di KPK, ini memang harus kolektif kolegialkah dari seluruh pimpinan KPK, atau memang dipegang hanya dari ketua KPK saja? Kalau dikatakan oleh mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan kan sudah dibidik dari 2020, tapi katanya Pak Firly Bahuri yang nggak mau, jangan dulu katanya gitu. Tunggu ditangkap dulu si Harun Masiku. Nah berarti kan di sini si ketua KPK-nya yang punya wewenang paling ujung begitu, tidak kolektif kolegial kalau begitu. Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya ditetapkan secara kolektif kolegial. Tidak bisa misalnya 1 wakil ketua atau 1 ketua KPK yang menentukan itu tersangka atau tidak. Kolektif kolegial itu dalam pengertian one vote, one voice. Bila misalnya yang hadir sudah 3 pimpinan KPK yang terdiri dari misalnya kebetulan ketuanya tidak setuju dan itu 3 wakil ketua, itu sebenarnya kalau itu adalah di voting, ya itu sudah sah penetapan tersangka itu. Tapi selama ini tidak ada voting seperti itu, yaitu berdasarkan kesepakatan atau musyawarah.
Nah itu musyawarahnya yang dipengaruhkan kepada wakil ketua oleh ketua KPK, berarti wakil ketua KPK yang lain itu tidak berfungsi, artinya seharusnya ya protes seperti itu. Kalau memang sudah cukup bukti, ya harus segera ditersangkakan, jangan ditunda-tunda, mestinya begitu. Ini tergantung pimpinannya. Pimpinannya itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi atau tidak. Nggak bisa. Kalau wakil ketua itu bukan bawaan ketua KPK loh, itu dalam struktur organisasi. Disebutkan di dalam satu pasalnya itu adalah pimpinan KPK ya terdiri dari ketua dan wakil ketua. Bukan kok wakil ketua itu adalah bawahannya ketua. Itu berbeda, itu pemahamannya itu harus dipahami oleh orang yang terpilih di KPK sebagai komisioner, bahwa dia itu adalah one vote, one voice, dan memutuskan kebijakan itu selalu kolektif kolegial, apalagi tersangka. Dan didahului dengan expose atau gelar kasus yang dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum di satu ruangan gitu. Mbak Putri dan Bang Saur. Kalau Bang Saur sendiri memandang kasus ini, apakah memang seharusnya Harun Masiku ditangkap dulu baru kemudian diproses yang lain, atau sebetulnya bisa saja penetapan tersangka lain meskipun Harun Masiku masih buron? Atau boleh nggak sih, ada kemungkinan nggak sih pengadilan itu berjalan, misalnya pengadilan Harun Masiku in absentia misalnya, tanpa kehadiran Harun Masiku agar kasus ini bisa lebih jelas begitu, Bang? Kalau penyidikan itu kan upaya-upaya penyidik untuk mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, terlepas kemudian penyidik katakanlah sudah menemukan tersangkanya, itu sudah sah. Nah, jadi kalau dibilang MCC juga relevan, karena kalau kita lihat tadi penjelasan yang diberikan oleh Pak Yasin, artinya kan kasus ini sudah lama sesungguhnya. Cuman memang ketika kita berbicara ini, Mbak Putri dan Pak Alfat, ketua KPK yang kita bicarakan itu juga statusnya tersangka. Namanya Firly Bahuri. Ada juga salah satu komisioner yang lain juga karena pelanggaran etik berat, kemudian juga mengundurkan diri. Jadi memang bukan kita membuang sampah, memang tim atau pimpinan di bawah Firly Bahuri memang rusak akibatnya. Terjadilah opini politik bahwa KPK kemudian dikendalikan, kemudian ada kriminalisasi karena memang tidak ada tanggung jawab yang maksimal yang dilakukan oleh pimpinan yang dulu, sehingga inilah akibatnya, Mbak Putri. Jadi bisa dibilang ada tebang pilih pada saat itu. Nah, jangankan, bahkan dia kan terjadi di KPK itu kan sudah runtuh sebenarnya. Ada 70 orang di rutan KPK yang saat kita berbicara ini saya kira sudah divonis. Beginilah rusaknya zaman Firly Bahuri dan kawan-kawan. Jadi mungkin juga komisioner yang lain juga membebek, sehingga runtuh dari lembaga yang paling dipercaya di antara kejaksaan, kemudian kepolisian, Mahkamah Agung, kemudian KPK di bawah Firly itu kan boncrot. Bahkan indeks persepsi kita turun jadi 34. Jadi memang inilah akibatnya. Publik tidak percaya, akibatnya semuanya apa yang dilakukan oleh pimpinan yang baru ini masih tersisa. Jangan-jangan ini adalah seperti Bahuri dan kawan-kawan gitu loh. Berarti masalahnya miss-nya di mana, Bang? Ini kan kalau misalnya dari kepemimpinan Firly Bahuri dianggap tidak layak begitu, berarti dari awal pemilihannya juga patut dipertanyakan dong. Oh iya, saya kan sudah teriak-teriak 1.500. Kalau saya ulangi lagi dulu, Pak Yasin dan kawan-kawan, keberatan untuk Firly Bahuri kembali ke KPK. 1.500 memberikan petisi. Cuman Komisi 3 sudah ada mungkin deal di antara mereka. Firly ini yang rusak ini dipilih, paketnya revisi undang-undang KPK, dan kemudian menghabiskan teman-teman kita, Novel Baswedan dan kawan-kawan, yang mereka katakan penguatan. Inilah buktinya, bukan penguatan tetapi mau meruntuhkan KPK agar KPK tidak berkutik. Gitu loh, Mas Alfa. Di kepemimpinan yang baru ini, Abang melihatnya gimana? Peluangnya agar KPK bisa kembali memulihkan image mereka, memulihkan citra mereka, memulihkan kinerja mereka, kembali bisa dipercaya publik, seperti apa? Iya, saya kira memang juga pertama gebrakan mereka juga sudah amburadul. Ketika mereka menetapkan tersangka CSR BI. Kemudian Deputi Penindakan sudah mengumumkan 2 tersangka. Tiba-tiba besoknya dianulir. Ini berbahaya. Nah, oleh karena itu saya kira pimpinan yang baru ini merasa
ini harus kami bertanggung jawab atas kepemimpinan yang sebelumnya. Kemudian mereka mau cepat berlari-lari, apalagi kasus ini kan sudah 5 tahun, kasihan juga kan, saudara atau katakanlah yang diduga terlibat kasus Harun Masiku, sementara Wahyu sudah divonis, sementara yang lain ini masih tertunda-tunda, itu juga menyandera hak ajasi mereka juga. Saya kira kita apresiasi KPK yang baru, mereka harus membuktikan bahwa mereka itu bukan diatur atau dikendalikan seperti dugaan atau ada pendapat-pendapat orang lain, dan itu harus dibuktikan oleh KPK bahwa mereka murni penindakan seperti mereka yang informasikan. Baik, nah kalau tadi kan Bang Saur bilang pimpinan sebelumnya mungkin memang ya begitulah ya, kurang maksimal begitulah kinerjanya. Bukan sekedar maksimal, bahkan melakukan tindakan kriminal. Kalau maksimal itu kan terlalu ini. Makanya kita minta kepada polisi, kepada Kapolda Metro, Kabar Eskrim, status Firly Bahuri segera dituntaskan. Karena ini membebani daripada pimpinan yang baru sekarang ini. Akibatnya wajah KPK masih Firly Bahuri, bisa kita percaya apa enggak? Tetapi ketika ini segera dituntaskan, seperti juga kasus Hasto, dia tersandera setahun ini, sehingga publik percaya tentang kinerja KPK yang baru. Gitu loh Mbak Putri. Oke, berarti artinya Anda bisa menolak ya dugaan politisasi yang dilakukan oleh pimpinan baru KPK saat ini? Karena mereka berisiko Mbak Putri. Saya kira karena ini memang kasus menjerat partai politik, selalu anasirnya adalah ini politik, itu silahkan saja. Justru kita dorong pimpinan KPK, apakah mereka ini memang berpolitik, kecuali mereka hanya satu pimpinan KPK. Politik mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan. Itulah namanya aparat penegak hukum. Jadi tidak ada politik diintervensi, kemudian apalagi mereka dikendalikan. Itu menghina. Saya kira 5 komisioner mereka ini harus membuktikan bahwa mereka ini bukan manusia-manusia yang bisa dikendalikan. Baik, salah satu yang berbeda juga di KPK yang sekarang adalah dikembalikannya metode pengumuman tersangka yang sempat waktu itu dirubah oleh Firly Bahuri. Kalau zaman dulu, zaman Firly itu mengumumkan status tersangka berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan. Tapi pada sebelum Firly dan sekarang ini KPK mengumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikan muncul. Nah ini saya ingin tanya ke Pak Yasin nanti usai jeda ya Pak Yasin ya, soal metode pengumuman tersangka ini seperti apa sebenarnya. Usai jeda kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.